Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setia Ramadan dari 103 absen 05. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai peran ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Islam di Indonesia adalah agama mayoritas yang datang secara damai dan memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan negara Islam di Timur Tengah. Keunikan ini adalah hasil dari kegigihan dan semangat para juru dakwah yang menggunakan saluran akulturasi dan islamisasi budaya yang sangat bijaksana. Bagian pertama yaitu latar belakang geografis dan penerimaan. Faktor geografisnya, wilayah Nusantara terletak di persimpangan jalur perdagangan yang sangat vital antara India, Cina, dan Arab. Posisi strategis ini tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga membawa ajaran agama. Faktor penerimaan yang mudah. Islam diterima dengan mudah karena syaratnya yang sangat ringan, cukup mengucapkan dan kalimat syahadat. Secara sosial, Islam tidak mengenal sistem kasta, menjadikan agama pembebas dan menarik bagi rakyat jelata yang sebelumnya terikat oleh stratifikasi Hindu Buddha yang kaku. Bagian yang kedua yaitu analisis teori masuknya Islam. Yang pertama, teori Gujarat, asal dari pedagang dari Gujarat, India, waktu abad ke-13 Masehi. Elaborasinya, teori ini fokus pada kesamaan budaya dan berkembangnya mazhab Syafi'i di Samudra Pasai yang serba dengan yang adanya di pesisir Gujarat. Teori yang kedua, teori Makkah, asal langsung dari Arab, Makkah atau Mesir. Waktunya abad ke-7 Masehi. Elaborasinya, Buya Hamka membantah domisili Gujarat dengan alasan bahwa mazhab Syafi'i yang dianut Kesultanan Pasai merupakan mazhab dominan di Arab, menunjukkan hubungan langsung yang lebih tua. Yang ketiga, teori Persia, asal Persia bermazhab Syiah. Elaborasinya, meskipun ada kemiringan tradisi seperti peringatan 10 Muharram, teori ini kurang kuat karena mayoritas muslim di Nusantara bermazhab As-Sunnah wal Jamaah Syafi'i. Yang keempat, teori Cina, asal dari keturunan Cina Muslim yang berintegrasi dari komunitas pesisir. Elaborasinya, teori ini didukung oleh adanya catatan historis dari kelenteng Sampokong dan keterlibatan tokoh-tokoh berdarah Tionghoa dalam dakwah di Jawa, menunjukkan peran akulturasi yang insentif. Yang kelima, teori maritim, asal pedagang Muslim melalui jalur laut maritim yang telah aktif sejak lama. Elaborasinya, teori ini memberikan perspektif yang lebih luas bahwa pengenalan Islam sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Namun puncak perkembangannya terjadi pada abad ke-12 Masehi, sering terbentuknya pusat-pusat kekuasaan Islam di pantai. Bagian ketiga yaitu tokoh sentral Samudra Pasai dan Wali Songo. Kesultanan Samudra Pasai 1267 sampai 1546 Masehi, pendiri Sultan Malik As-Saleh Meurah Selu. Kesultanan ini diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Perannya yaitu menjadi pusat keilmuan mazhab Syafi'i dan gerbang masuk Islam ke Sumatera. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang kedua, Wali Songo, abad ke-15 Masehi. 9 tokoh ulama yang legendaris di Jawa, mereka menghindari konfederasi dan memilih jalur akulturasi. Saluran dakwah inovatifnya yaitu penggunaan budaya dan kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, pendidikan pesantren oleh Sunan Ampel, perdagangan, pernikahan, dan politik menjadi kunci keberhasilan mereka. Bagian 4, ekspansi Islam ke wilayah lain. Sultan Amaluddin Riasa Aceh 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau tidak hanya fokus pada militer tetapi juga mendatangkan ulama asing untuk kaderisasi pedakwah lokal yang kemudian disebar ke seluruh Sumatera. Yang kedua, Sultan Zainal Abidin Ternate 1486 sampai 1500 Masehi. Raja ini berinisiatif belajar Islam langsung ke Jawa. Pesantren Sunan Giri, sekembalinya ia membangun pesantren-pesantren dan struktur keagamaan Bobato Akhirat di Maluku. Bagian yang kelima, warisan intelektual dan karya monumental.
Para ulama Nusantara adalah cendikawan yang hebat, yang menghasilkan literatur keagamaan yang menjadi rujukan. Nuruddin Ar-Raini Aceh terkenal dengan karya Sirat Al-Mustaqim di bidang fikih dan ibadah menjadi buku panduan amal ibadah yang populer. Seterusnya, Abdul Rauf As-Sinki Aceh dikenal sebagai pelopor tafsir Melayu melalui kitab terjemahan Al-Mustafid dan juga menulis fikih Muamalah Mirat Al-Tulab. Yang terusnya lagi, Muhammad Al-Israr Al-Banjari Banjarmasin menyusun kitab Sabil Al-Mutadin di bidang fikih, sebuah masterpiece yang menjadi kurikulum di berbagai pesantren Asia Tenggara. Yang terakhir, ulama lain seperti Abdullah Mafid Al-Termasi Jawa Timur fokus pada ulumul hadis. Kesimpulannya, keberhasilan Islam di Indonesia adalah modal dakwah yang toleran, adaptif, dan damai. Sekian dari presentasi saya, PABP Bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.